Selamat bertemu kembali dalam channel YouTube kami. Kali ini kami akan membahas panganan khas Kalimantan yang dinamakan ateloi karuang atau kakicak. Ini adalah makanan khas dari bahan ketan. Bahan-bahannya adalah gula merah sebanyak 75 gram dan tepung ketan sebanyak 200 gram. Tepung beras ketannya bisa merek apa saja, yang penting tepung beras ketan ya. Bahan-bahannya 65 gram santan kara, setengah sendok teh kapur, 1 sendok teh garam, dan gula 1 sendok makan. Kemudian kita menggunakan air untuk mengaduk adonan 200 ml dan pengharum daun pandan. Baiklah, cara pembuatannya adalah pertama-tama kita masukkan separuh dulu, sekitar 100 cc air, kemudian kita tambahkan semua bahan kapur, garam, dan gula pasir tadi, dan kita aduk-aduk. Ini bisa menggunakan sendok atau bisa menggunakan tangan. Yang penting semua bahan yang sudah kita aduk tadi betul-betul larut dalam air. Kemudian kita masukkan tepung ketannya dan kita aduk menggunakan tangan sampai dia betul-betul kalis. Ini prosesnya bisa memakan waktu sampai 5 menit, bahkan bisa sampai 10 menit tergantung kecepatan kita dalam mengaduk adonan. Kita tambahkan lagi sisa air tadi, kita habiskan. Jadi total air yang kita gunakan adalah 200 cc. Nah, ini adonan sudah mulai kalis. Tandanya adalah kalau dia sudah tidak lengket lagi di tangan, itu menandakan bahwa dia sudah kalis. Kemudian kita siapkan nampan dan kita taburi dengan sedikit tepung ketan. Ini maksudnya agar adonan nanti yang kita setelah kita bentuk bulat-bulat itu tidak menempel di dalam nampan ini. Kemudian kita ambil sedikit demi sedikit dan kita buat bulatan-bulatan, bisa sebesar jempol atau kelereng, tergantung selera ya. Ini bebas, tapi kami sarankan ukurannya sekitar besarnya seperti kelereng yang kecil itu. Terus kita buat adonan ini sampai semuanya habis. Dan yang paling penting dalam proses pembuatan adonan ini, teman-teman, tangan kita harus betul-betul bersih ya. Kita cuci dengan sabun dengan air mengalir atau bisa menggunakan disinfektan, apalagi ini zaman corona ya. Jadi tangan kita harus yakin bahwa betul-betul dalam keadaan bersih. Nah, ini contohnya yang sudah jadi. Kita siapkan lagi 1 gelas air dan kita siapkan kuali atau yang kami biasa sebut ini rinjing. Kita masukkan air ke dalamnya beserta dengan gula merah dan kita hidupkan apinya. Gula merah ini kita aduk, kemudian kita biarkan dia mendidih sampai betul-betul larut. Nah, ini sudah mulai larut, kita biarkan sampai mendidih. Kemudian ini kita saring, tujuannya agar kotoran yang ada di dalam gula merah itu betul-betul tersaring. Dan kemudian kita siapkan lagi kuali yang sudah bersih, kita cuci tadi, kita masukkan lagi larutan gula merah, dan kemudian perlahan-lahan setelah air gula merahnya ini betul-betul mendidih, kita masukkan perlahan-lahan adonan yang sudah kita bulat-bulatkan tadi. Ini kami sarankan dalam waktu kita memasukkan itu betul-betul air gula merahnya betul-betul sudah mendidih ya teman-teman. Ini kita ratakan agar semua terendam di dalam air gula merah ini. Kita ratakan, jangan diaduk semua ya. Ini tujuannya
agar adonan ini tidak lengket satu sama lain. Nah, setelah air gula merahnya betul-betul mendidih, ini boleh kita aduk. Ini kondisinya sudah setengah matang. Kita aduk sampai nanti air gulanya itu atau kering, mengering ya. Nanti dia akan kental. Ini prosesnya sekitar 5-10 menit. Setelah mendidih kita aduk terus, kemudian kita angkat dan kita pisahkan atau kita tempatkan di dalam mangkuk. Siapkan lagi kuali dan kita tambahkan air 1 gelas besar. Dan ini kita tambahkan atau kita masukkan santan kara. Nah, ini terus diaduk. Yang perlu diperhatikan bahwa api betul-betul kecil, nyalanya itu kecil, dan ini terus kita aduk. Kemudian kita tambahkan daun pandan dan kita aduk terus. Proses pengadukan ini memakan waktu antara 10 menit sampai dengan 15 menit. Ini tidak boleh nggak diaduk ya. Kemudian boleh kita tambahkan sedikit garam agar gurih nanti kuahnya ini. Kita aduk terus sampai nanti dia mulai berbuih. Kemudian kalau sudah berbuih ini, kita matikan kompornya, kita tuangkan ke dalam tempat yang sudah kita siapkan, boleh berupa mangkuk atau gelas atau apapun. Ini cara menghidangkannya. Kita siapkan tempat atau mangkuk saji dan kita masukkan kaki caknya ke dalam mangkuk itu. Untuk satu porsi itu biasanya 20-25 biji. Kemudian kita siramkan dengan santan yang sudah kita masak tadi. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Ini sudah siap untuk disantap. Inilah yang kami namakan kaki cak atau ATW Karuang. Ini proses pembuatannya adalah modifikasi ya. Nah, ini sudah jadi dan siap untuk disantap. Akan lebih nikmat jika disantap dalam keadaan masih hangat-hangat ya. Ini namanya kaki cak atau ATW Karuang, makanan khas Kalimantan. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat mencoba. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai bertemu kembali teman-teman pada video-video kami berikutnya. Shalom. Life could be a dream. Life could be a dream.